Shalom saudara terkasih, kiranya kita masih senantiasa dalam sukacita Tuhan dalam menjalani hari-hari kita di Minggu Advent ketiga ini. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saudara terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan sepertinya tidak memiliki pengaruh apa-apa pada diri Anda sendiri? Katakan saja contohnya sepulang ibadah minggu, pernahkah Anda merasa sepertinya Anda tidak mendapat apa-apa dari ibadah itu? Atau contoh berikutnya, sesudah Anda membaca Alkitab, Anda tidak tahu apa yang baru saja Anda baca. Pernahkah Anda mengalaminya? Saya berharap itu tidak pernah terjadi pada saudara-saudari terkasih. Tetapi jika itu terjadi pada Anda, mari perbaiki ritme dan frekuensi persekutuan kita dengan Tuhan. Karena jika tidak, Anda akan terperangkap ke dalam rutinitas atau kegiatan ibadah yang sifatnya formalitas belaka. Melakukan ibadah atau membaca firman bukan karena dorongan kerinduan persekutuan dengan Tuhan, melainkan hanya rutinitas dan kebiasaan belaka saja. Sehingga ibadah itu menjadi kering dan hati kita rasanya kosong, hampa. Yang lebih bahaya lagi, kalau kejadian seperti ini tidak segera kita perbaiki. Situasi ini terjadi kepada bangsa Israel. Mereka terjebak dalam ibadah formalitas belaka. Akibatnya, mereka adalah orang-orang yang setia beribadah, namun tanpa merasa bersalah, mereka juga melakukan kejahatan. Membenci sesama, menghina, bahkan menduakan Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Saudara terkasih, mungkin kita katakan bahwa kita tidak melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Namun banyak dari antara kita yang pengharapan imannya akan kedatangan Yesus sudah tidak terjaga dengan baik. Pengharapan itu redup. Kita bahkan mungkin lupa bahwa ia telah berjanji akan datangnya Dia dengan segera. Kita seolah terjebak kepada kehidupan yang masih berlangsung sampai saat ini. Tanpa kita katakan secara lisan atau tertulis, pikiran kita terjerumus kepada penilaian yang mengatakan, toh dari dulu Tuhan sudah mengatakan bahwa akan datang, tetapi sampai sekarang belum juga terjadi. Dampaknya dari pemikiran ini adalah banyak orang Kristen yang menjalani kehidupannya dengan tujuan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memenuhi ambisinya, cita-citanya, sibuk dengan pencapaian-pencapaian duniawi. Dia memang beribadah, berdoa, bersekutu, tetapi hanya sebagai formalitas atau jika ada kesempatan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari memurnikan hati kita, kembalikan pengharapan dan kesadaran akan kedatangan Yesus. Jika sampai saat ini kita diingatkan, bukan berarti ada waktu untuk lalai, melainkan jadikan waktu yang masih ada saat ini sebagai kesempatan
untuk berbenah diri, memperbaiki kehidupan, memurnikan hati, memperbaiki kualitas persekutuan kita dengan Tuhan, memperbaiki kedekatan kita kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ia pasti datang. Itu janji Tuhan, itu yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi atau utusan-utusan Tuhan yang telah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Persiapkanlah hati dan hidupmu agar ketika Ia datang, Ia menemukanmu sebagai umat yang setia dan memiliki iman pengharapan akan kedatangannya kembali. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami, ajari kami, topang kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tidak terjebak dalam rutinitas, tetapi tidak memperbaiki hati dan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.